Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali ruang Mat SMP Channel untuk Anda yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan unsur-unsur bangun ruang segi datar. Pada episode yang kedua ini yang akan kita bahas adalah unsur-unsur balok. Yang mungkin pembahasan unsur-unsur balok ini nanti tidak sedetail sebagaimana kita membahas unsur-unsur kubus karena adanya kesamaan-kesamaan. Hanya saja nanti yang berbeda atau mungkin yang baru dibandingkan apa yang ada pada kubus nanti akan kita jelaskan lebih dalam. Untuk itu, mari kita ikuti pembahasannya selengkapnya. Pesan untuk unsur-unsur kubus. Kita lanjutkan bangun yang berikutnya, B, yaitu bangun balok. Sekali lagi yang kita pelajari adalah unsur-unsurnya. Unsur-unsur balok yang kita bicarakan yaitu tentang bidang atau sisi, rusuk, kemudian ada titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonal. Sama seperti apa yang kita bahas pada kubus. Dan pembahasan kita mungkin tidak sedetail dengan pembahasan kubus karena nanti banyak kesamaan-kesamaan. Baik, kita mulai. Yang pertama, sisi balok. Tidak perlu saya tampilkan tayangan dengan menampilkan warna yang menyala. Mari kita amati bidang sisi dari balok. Yang pertama, sisi ABCD pada bidang alas. Yang kedua EFGH sebagai tutup atau bagian atas dari kubus. Yang ketiga bidang BCGF sebelah kanan. Yang keempat bidang atau sisi ADHE, perhatikan dinding sebelah kiri. Yang kelima bidang DCGH, bagian belakang dari balok. Dan yang keenam adalah ABFE, yaitu bagian depan. Ada berapa sisi pada balok? Ada 6, sama dengan kubus. Bagaimana bentuk dan ukurannya? Kalau pada kubus berbentuk persegi, ukurannya sama, tapi pada balok berbentuk persegi panjang, sepasang sisi berhadapan ukurannya sama. Alas dengan tutup ukurannya sama. Depan dengan belakang berhadapan ukurannya sama. Kanan dan kiri saling berhadapan ukurannya juga sama. Nah, bedanya di sini. Kalau pada kubus semua sisinya berbentuk persegi berukuran sama, sedangkan pada balok bentuk sisinya adalah persegi panjang, sedangkan ukurannya sepasang-sepasang berhadapan yang sama. Yang kedua, rusuk balok. Ya, mari kita data. Kita lihat pada gambar sudah diberi warna yang berbeda. Yang pertama AB sebagai rusuk horizontal pada alas. DC juga rusuk horizontal pada alas. Yang ketiga, HG, rusuk horizontal bagian atas atau tutup. Dan EF, rusuk horizontal bagian atas. Perhatikan, keempat rusuk yang berwarna merah ini. Keempat rusuk ini adalah yang pertama sejajar. Yang kedua, ukuran panjangnya adalah sama. Maka kita tulis AD sama dengan DC, sama dengan HG, sama dengan EF. Berikutnya, kita amati rusuk-rusuk yang berwarna biru. Yang pertama adalah rusuk AD sebagai rusuk horizontal pada bagian alas. Yang kedua BC. Ketiga rusuk FG, rusuk horizontal pada bagian atas atau tutup. Dan rusuk EH yang berwarna biru ini keempatnya adalah sejajar dan
sama panjang. Kita lanjutkan untuk berikutnya, yaitu kita fokus pada rusuk-rusuk yang berwarna hijau. Yang pertama yaitu rusuk AE, merupakan rusuk yang vertikal atau tegak. Rusuk BF, rusuk CG, dan rusuk DH. Semuanya merupakan rusuk-rusuk yang vertikal atau tegak. Dan 4 rusuk yang berwarna hijau ini semuanya juga sejajar dan sama panjang. Berikutnya pertanyaan, ada berapa rusuk yang dimiliki oleh sebuah balok? Kelompok pertama 4, kelompok kedua 4, kelompok ketiga 4. Berarti 12 rusuk. Sama seperti pada kubus. Bagaimana ukuran rusuk-rusuk balok? Yang sejajar sama panjang. Dan ini yang membedakan antara rusuk balok dengan rusuk kubus. Kalau rusuk kubus semuanya sama, tapi kalau balok yang sama hanya rusuk-rusuk yang sejajar. Kita lanjut. Berikutnya, menjumlahkan panjang rusuk dari balok. Bagaimana cara menghitung jumlah panjang rusuk balok? Perhatikan gambar. Balok rusuk-rusuk yang berwarna merah, saya misalkan ukurannya adalah P. Yang berwarna biru kita beri ukuran L. Dan yang berwarna hijau kita beri ukuran T. Biasanya PLT ini merupakan singkatan dari istilah ukuran balok, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Jumlah panjang rusuk balok berarti kita dapatkan dengan cara menjumlahkan ukuran dari 12 rusuknya. Nah, karena ukuran rusuk-rusuk balok tadi, setiap 4 buah rusuk yang sejajar adalah sama panjang. Rusuk panjang 4 buah ini sama panjang. Rusuk lebar juga 4 buah sama panjang, serta rusuk tinggi 4 buah dan sama panjang, maka jumlah panjang rusuk balok dapat dirumuskan K sama dengan 4P ditambah 4L ditambah 4T. Atau dengan sifat distributif, faktor sekutu 4 kita keluarkan menjadi K sama dengan 4 kali dalam kurung P plus L plus T. Silakan mau pakai yang mana? Boleh dua-duanya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, titik sudut. Langsung kita data. Titik A pada bagian alas, perhatikan. Titik B, titik C, dan titik D pada bagian alas juga. Ada 4 buah titik pada alas balok. Berikutnya untuk bagian atas yaitu titik E, titik F, titik G, dan titik H. Ada berapa titik sudut yang dimiliki oleh sebuah balok? Sama seperti pada kubus, ada 8 buah titik sudut. Ya, sikat begitu saja. Yang keempat, diagonal sisi. Perhatikan gambar. Yang pertama adalah diagonal AC pada bagian alas. Yang kedua, diagonal BD. Yang ketiga, diagonal EG pada bagian atas. Yang keempat, diagonal FH. Dan semuanya adalah sama panjang. Diagonal sisi pada bidang yang berhadapan sama panjang, yaitu AC
sama dengan BD, sama dengan EG, sama dengan FH. Kita lanjut untuk diagonal berikutnya, yaitu pada sisi samping kiri dan samping kanan. Kita mulai dari samping kiri AH. Kemudian DE. Sebelah kanan BG. Kemudian CF. Dua bidang yang saling berhadapan. Diagonal-diagonalnya ukurannya adalah sama. Berikutnya adalah diagonal pada sisi depan dan belakang. Kita mulai dari diagonal untuk sisi depan, yaitu AF, kemudian BE. Kita lanjutkan sisi belakang, diagonal CH, dan diagonal DG. Semuanya adalah sama panjang. Pertanyaan, ada berapa diagonal sisi balok? 12. Sama dengan pada kubus. Pertanyaan berikutnya, bagaimana ukuran diagonal sisinya? Tadi setiap 4 diagonal pada sisi yang berhadapan adalah sama panjang. Ini tadi sudah kita kelompokkan masing-masing 4 diagonal sisi pada bidang yang saling berhadapan. Menghitung panjang diagonal sisi, karena ukuran tadi dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok depan belakang itu sama, kelompok atas bawah sama, dan kiri kanan sama. Maka dalam hal ini tentu kita harus menentukan rumus panjang diagonal sisi balok ini berdasarkan kelompok tadi. Kelompok yang pertama yaitu diagonal sisi yang mewakili diagonal pada bidang alas dan bidang atas. Kita buat sampel AC. Kemudian perhatikan segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di B, kita lepas. AB ukurannya P dan BC ukurannya L. Karena ABC segitiga siku-siku, maka untuk menghitung panjang AC kita gunakan rumus Pythagoras. Yang kita rumuskan, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB adalah P dan BC adalah L. Maka AC kuadrat sama dengan P kuadrat plus L kuadrat. Sehingga panjang AB sama dengan akar kuadrat dari P kuadrat plus L kuadrat. Rumus AC sama dengan akar P kuadrat plus L kuadrat ini mewakili panjang diagonal sisi pada bidang alas dan bidang atas atau tutup. Yang kedua adalah diagonal sisi yang mewakili bidang belakang dan depan. Dalam hal ini kita ambil sampel CH. Perhatikan segitiga CDH dan kita lepas. Dia adalah segitiga siku-siku dengan panjang CD adalah P dan DH adalah T. HC mewakili panjang diagonal sisi pada bidang depan dan belakang. Kita gunakan rumus Pythagoras. HC kuadrat sama dengan DC kuadrat plus DH kuadrat. P dan T-nya kita substitusikan. Maka HC kuadrat sama dengan P kuadrat plus T kuadrat. Dan HC sama dengan akar kuadrat dari P kuadrat plus T kuadrat. Rumus diagonal sisi HC sama dengan akar P kuadrat ditambah T kuadrat adalah mewakili panjang diagonal sisi untuk bidang belakang dan depan. Berikutnya untuk bidang samping, baik kiri maupun kanan, diwakili oleh diagonal sisi AH. Kita lepas segitiga ADH, perhatikan di sini. AD, kita lihat gambar aslinya, AD sama dengan BC yaitu L, dan DH sama dengan CG yaitu T. Kita rumuskan. AH kuadrat sama dengan DA kuadrat plus DH kuadrat dengan DA sama dengan L dan DH sama dengan T. Sehingga
AH kuadrat sama dengan L kuadrat plus T kuadrat, atau AH sama dengan akar kuadrat dari L kuadrat plus T kuadrat. Jadi ada 3 rumus panjang diagonal sisi pada sebuah balok. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima, diagonal ruang balok. Langsung kita datang. Yang pertama adalah diagonal ruang AG. Yang kedua CE. Yang ketiga BH. Dan yang keempat DF. Pertanyaannya, ada berapa buah diagonal ruang sebuah balok? Ada 4 ya. Bagaimana ukurannya? Sama panjang, seperti pada kubus. Berikutnya menghitung panjang diagonal ruang balok. Dalam hal ini kita ambil sampel yaitu diagonal ruang AG. Diagonal ruang AG membentuk segitiga siku-siku bersama rusuk GC dan diagonal sisi AC, sehingga menghasilkan segitiga siku-siku ACG. Kita lepas segitiga siku-siku ACG, yang mana perhatikan AC pada gambar aslinya. AC adalah diagonal sisi pada bagian alas yang sudah kita dapatkan rumus sebelumnya, bahwa diagonal sisi pada alas adalah akar P kuadrat plus R kuadrat. Sedangkan CG adalah rusuk sebagai tinggi dari balok. Maka ukurannya adalah T. Sekarang kita akan menghitung panjang diagonal ruang, yaitu AG, dengan menggunakan rumus Pythagoras. Misal kita ambil diagonal AG sebagai sampel. Jika ukuran rusuk dimisalkan P, L, dan T untuk panjang, lebar, dan tinggi, maka panjang diagonal sisi AC, yang mana AC adalah diagonal sisi pada alas, telah kita dapatkan rumusnya, yaitu akar P kuadrat plus L kuadrat. Sehingga untuk menghitung panjang AG dengan rumus Pythagoras, kita tulis AG kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CG kuadrat. Kita substitusikan nilai AC dan CG, maka AG kuadrat sama dengan akar kuadrat dari P kuadrat plus L kuadrat dikuadratkan ditambah T kuadrat. Kuadrat dari suatu bentuk akar hasilnya adalah bilangan yang di dalam akar itu. Artinya bilangan yang di dalam akar keluar dari akar atau akar kuadratnya hilang. Sehingga AG kuadrat menjadi P kuadrat plus L kuadrat sebagai hasil dari akar P kuadrat plus L kuadrat dikuadratkan plus T kuadrat tetap. Selanjutnya, untuk menghitung panjang AG dengan cara menarik akar kuadrat dari P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Sehingga AG sama dengan akar kuadrat dari P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Jadi, panjang diagonal ruang balok dengan ukuran rusuk P, L, dan T, maka panjang diagonal ruangnya yang kita simbolkan dengan DR dirumuskan. DR sama dengan akar kuadrat dari P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Yaitu rumus panjang diagonal ruang dari suatu balok, yaitu akar kuadrat dari
panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Kita lanjutkan. Untuk yang keenam dari unsur-unsur balok yaitu bidang diagonal. Kita mulai kelompok yang pertama, bidang diagonal ACGE dan bidang diagonal BDHF. Kedua bidang diagonal ini ACGE dan BDHF adalah dua bidang diagonal yang sama ukurannya. Kita tulis ACGE sama dengan BDHF. Kelompok yang kedua, bidang diagonal ABGH dengan bidang diagonal CDEF. Bidang diagonal ABGH dan CDEF adalah dua buah bidang diagonal yang sama ukuran. Kita lanjutkan kelompok yang ketiga, yaitu bidang diagonal BCHE dan bidang diagonal ADGF. Bidang diagonal BCHE dan ADGE juga merupakan dua bidang diagonal yang sama. Kita tulis BCHE sama dengan ADGE. Nah, ada berapa bidang diagonal ya? Pada balok 2, 2, 2. 6 ya, sama 6 seperti halnya pada kubus. Berbentuk apakah bidang diagonalnya? Masing-masing berbentuk persegi panjang. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa sepasang-sepasang ukurannya sama. Ini merupakan unsur terakhir dari balok, yaitu bidang diagonal. Maka kita bisa simpulkan dari apa yang sudah kita bahas seputar balok tadi. Yang pertama, definisi balok. Balok adalah bangun ruang sisi datar yang dibentuk oleh 6 buah bidang berbentuk persegi panjang dengan sisi-sisi berhadapan ukurannya sama. Yang kedua, unsur-unsur balok. A. Balok memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi panjang, sisi-sisi berhadapan ukurannya sama. B. Memiliki 12 buah rusuk, rusuk-rusuk sejajar sama panjang. C. Memiliki 8 buah titik sudut. D. Memiliki 12 buah diagonal sisi atau diagonal bidang. Setiap diagonal pada sisi berhadapan sama panjang. E. Memiliki 4 buah diagonal ruang yang sama panjang. Dan F. Memiliki 6 buah bidang diagonal berbentuk persegi panjang, sepasang-sepasang ukurannya sama. Baik, selesai sudah pembahasan unsur-unsur balok. Dan masih ada pembahasan berikutnya, yaitu unsur-unsur prisma dan limas yang insya Allah akan hadir pada episode berikutnya. Untuk itu silakan Anda ikuti episode pembahasan selanjutnya. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.